Selamat pagi buat anak didik kami semua. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 11 MIA. Pada pembelajaran kita minggu yang lalu, kita sudah mempelajari mengenai hukum huk. Dan pada kesempatan ini, kita akan membahas aplikasi hukum huk pada susunan pegas. Baiklah, kita akan segera memulai. Perhatikan dengan serius. Karena kita akan menggunakan hukum huk pada pembahasan kali ini, maka kita review sebentar hukum huk yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita misalkan ini adalah sebuah pegas tanpa beban. Selanjutnya pada ujung bawah pegas ini kita berikan suatu beban. Maka panjang pegasnya akan menjadi seperti ini atau pegasnya akan bertambah panjang. Selanjutnya dari ujung bawah pegas sebelum diberi beban ini kita buat garis setimbang secara horizontal seperti ini. Maka kita bisa menentukan pertambahan panjang daripada pegas ini, yaitu kita ukur dari ujung bawah pegas setelah diberi beban sampai pada titik setimbang, di mana pertambahan panjang pegas itu kita sebut sebagai delta X. Kemudian dari hukum huk itu dinyatakan bahwa F itu sama dengan negatif K dikalikan dengan delta X. Perlu kita ingat kembali bahwa tanda negatif di sini ini hanya menunjukkan bahwa arah tarikan ke bawah itu berlawanan dengan arah gaya pemulih pegas yang arahnya menuju titik setimbang. Kemudian tanda negatif pada persamaan ini selanjutnya tidak kita ikutkan dalam perhitungan. Dari persamaan ini kita bisa membuat persamaan K yang sama dengan F dibagi dengan delta X. Kemudian F yang di sini adalah gaya yang menarik pegas ke bawah. Di sini kita buat contoh beban yang kita gantung, maka gayanya sama dengan gaya berat yang arahnya ke bawah. Sehingga F yang di sini akan sama dengan berat W yang sama dengan perkalian massa dengan percepatan gravitasi. Keterangan dari persamaan ini adalah delta X itu perubahan panjang pegas dalam satuan meter. Kemudian K adalah tetapan pegas dalam satuan Newton per meter. Kemudian F sama dengan W sama dengan gaya atau beban dalam satuan Newton. Nah, selanjutnya persamaan hukum huk yang ini kita akan pergunakan untuk susunan pegas berikut ini. Kita masuk pada materi susunan pegas. Kita misalkan ada 3 pegas dengan tetapan pegas K1, K2, dan K3. Untuk susunan pegas yang pertama adalah susunan yang seri. Untuk pegas yang disusun secara seri itu adalah berderet seperti ini ya, tanpa ada cabang. Kita perhatikan di sini bahwa K1, K2, dan K3 inilah yang disebut dengan susunan yang seri. Kemudian untuk susunan yang seri untuk pegas, tetapan gaya pengganti susunannya persamaannya adalah 1 per Ks ya, 1 per K seri ya, sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 ditambah dengan 1 per K3. Kemudian untuk susunan yang kedua kita sebut dengan susunan yang paralel ya. Ini susunan yang sejajar. Seperti ini contohnya. Ini adalah K1, K2, dan K3. Untuk susunan pegas secara paralel, untuk menentukan tetapan gaya pengganti susunan ini kita sebut sebagai KP. Ini P adalah paralel ya. Maka ini kita jumlahkan saja. KP sama dengan K1 ditambah K2 ditambah dengan K3. Untuk lebih jelas mengenai susunan pegas ini, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Di sini ada 6 pegas yang disusun secara campuran ya. Ada K1, K2, K3, K4, K5, dan K6. Jika K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 20 Newton per meter, kemudian K4 sama dengan K5 15 Newton per meter, dan K6 60 Newton per meter, tentukanlah tetapan gaya pegas pengganti dari susunan ini.
Kita buat pembahasannya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar soalnya ya. Kalau kita perhatikan dari atas, yaitu K1, K2, dan K3, ini adalah susunan yang paralel. Maka tiga pegas yang di atas ini adalah paralel, maka kita cari penggantinya KP1 ya. Tetapan pegas paralel pertama sama dengan penjumlahan dari K1 ditambah K2 tambah K3, di mana tadi nilainya sama ya, maka KP1 sama dengan 60 Newton per meter. Selanjutnya untuk pegas yang di bawah, yaitu K4 dengan K5. Ini juga susunan yang paralel. Maka pegas ini kita bisa menentukan K penggantinya kita sebut sebagai K paralel yang kedua sama dengan K4 ditambah dengan K5. Maka KP1 akan sama dengan 30 Newton per meter. Nah, selanjutnya susunan pegas ini kita ubah menjadi seperti ini ya. Yang di atas ini adalah KP1 yang sudah kita cari tadi yang ini. Kemudian yang di tengah ini adalah KP2. Kemudian yang di bawah adalah K6. Nah, ini sudah jelas bahwa pegas KP1, KP2 dan K6 ini adalah susunan yang seri. Maka 1 per K sama dengan 1 per KP1 ditambah 1 per KP2 ditambah 1 per K6. Kita masukkan KP1 dan KP2 yang sudah kita cari di atas ini. Maka 1 per K akan sama dengan 1 per 60 ditambah 1 per 30 ditambah dengan K6 60 ya, berarti ditambah dengan 1 per 60. Sehingga 1 per K sama dengan 4 per 60, maka dari persamaan ini kita bisa menentukan nilai K keseluruhannya, maka K sama dengan 15 Newton per meter. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2 ya. Di sini ada dua gambar, gambar A dan gambar B. Kemudian keterangan soalnya, jika tetapan pegas K ini semua adalah pegas yang identik ya, berarti memiliki tetapan gaya yang sama, yang besarnya 10 Newton per meter. Kemudian M untuk gambar A, M yang ini 0,9 kg, dan M yang huruf kapital yang gambar B 1,1 kg. Tentukanlah perbandingan pertambahan panjang susunan pegas gambar A dengan gambar B. Kita buat pembahasannya. Nah, kita perhatikan gambar bagian A. Untuk gambar bagian A, kita perhatikan pegas-pegas yang disusun di sini. Kita perhatikan yang bagian tengah ini ya. Bagian tengah ini adalah susunan yang paralel ya. Ini adalah susunan yang paralel. Maka kita bisa mengganti tetapan pegas yang ini ya. Berarti ini sama dengan dijumlahkan saja sama dengan 3K. Kemudian yang di bawah ini juga paralel, maka tetapan pengganti yang dua pegas ini kita jumlahkan sama dengan 2K. Sehingga kita bisa perhatikan bahwa K yang di atas dengan pengganti yang ini sama dengan 3K, dengan pengganti yang dua pegas ini sama dengan 2K, maka susunannya adalah susunan yang seri. Sehingga kita bisa menentukan nilai tetapan pegas untuk gambar A sama dengan 1 per KA sama dengan 1 per K yang ini K, ditambah dengan 1 per 3K yang ini, ditambah dengan 1 per 2K yang ini. Maka 1 per KA sama dengan 11 per 6K. Maka K sama dengan 6K per 11. K-nya sama dengan 10, maka KA sama dengan 60 per 11 Newton per meter. Selanjutnya kita perhatikan untuk gambar B. Untuk gambar yang B, untuk pegas yang disusun di atas, ini adalah susunan yang paralel ya. Maka tetapan pegas yang di atas ini akan sama dengan 4K. Kemudian yang di bawah, ini adalah susunan yang seri ya. Ini adalah susunan yang seri, maka pengganti kedua pegas yang ini itu akan sama dengan K per 2. Selanjutnya 4K yang di atas dengan K per 2 ini sudah susunan yang seri ya.
Sehingga 1 per KB akan sama dengan 1 per 4K yang ini ditambah dengan 1 per K per 2 yang ini. Maka 1 per KB akan sama dengan 9 per 4K. Maka KB sama dengan 4K dibagi 9. Kita masukkan K sama dengan 10, maka KB sama dengan 40 per 9 Newton per meter. Kemudian kita sudah bisa menentukan perbandingan pertambahan panjang untuk gambar A dengan gambar B. Delta X untuk gambar A itu akan sama dengan WA dibagi dengan tetapan pegas pengganti KA dibagi dengan WB dibagi KB atau tetapan pegas pengganti untuk gambar yang B. Maka delta XA dibagi dengan delta XB akan sama dengan W itu sama dengan M dikali G ya. Untuk gambar A, masanya adalah M yang kecil di sini, maka W-nya sama dengan M dikali G, dikali dengan ini KB yang di bawah itu akan naik ke atas, maka dikali KB per massa untuk gambar B, itu yang huruf besar ini. Maka W-nya sama dengan M dikali G, K yang di atas, KA yang ini akan turun ke bawah, berarti dikali dengan KA. Kemudian di atas dan di bawah ini ada G, kita matikan G-nya. Maka delta XA dibagi dengan delta XB itu akan sama dengan M itu 0,9 ya, dikalikan dengan KB 40 per 9 yang ini, dibagi dengan massa gambar B 1,1 dikali dengan KA 60 per 11. Maka kita peroleh perbandingannya sama dengan 2:3. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. 4 buah pegas identik dengan tetapan K sama dengan 20 Newton per meter disusun seperti gambar di bawah ini ya. Di sini ada 4 pegas, kemudian susunan pegas ini digantungkan beban. Ini sama dengan beban W 10 Newton. Tentukanlah bagian A, tetapan pengganti susunan pegas. B, pertambahan panjang susunan pegas. Kita buat pembahasan untuk bagian A adalah menentukan tetapan pengganti susunan pegas. Mari perhatikan gambar soalnya ya. Kalau kita perhatikan pegas-pegas yang disusun di sini, maka sangat jelas kita lihat bahwa pegas yang di tengah yang ini dengan yang di bawah ini adalah susunan yang seri. Maka ini kita selesaikan terlebih dahulu, atau kita cari pengganti dari dua pegas yang disusun secara seri ini. Maka penggantinya adalah 1 per KS sama dengan 1 per K ditambah 1 per K. 1 per KS sama dengan K-nya adalah 20 ya, 20 semua karena identik. 1 per 20 ditambah 1 per 20 itu akan sama dengan 2 per 20 atau 1 per 10. Sehingga KS itu kita peroleh 10 Newton per meter. Ini KS ini masih pengganti yang dua pegas ini. Kemudian gambar ini akan kita sederhanakan ya dengan membuat satu pegas KS, maka gambarnya akan seperti ini ya. Ini K, ini pegas yang di kiri, kemudian yang di tengah ini sudah kita ganti tadi menjadi tetapannya KS. Berarti yang ini, kemudian pegas yang di kanan yang ini adalah gambarnya yang di sini. Maka kita perhatikan di sini bahwa K dengan KS dengan K ini adalah susunan yang paralel ya. Maka kita jumlahkan saja ini. Maka K paralel untuk gambar ini akan sama dengan K ditambah dengan KS ditambah dengan K. Maka KP sama dengan K20 ditambah KS tadi sudah kita peroleh 10 ditambah K berarti ditambah dengan 20, maka jumlahnya sama dengan 50 Newton per meter. Kemudian untuk bagian B, menentukan pertambahan panjang susunan pegas. Untuk menentukan pertambahan panjang susunan pegas, kita pergunakan delta X sama dengan F dibagikan dengan K. Kemudian F ini kita ganti menjadi W ya, beban dibagi dengan KP. Maka delta X akan sama dengan 10 ya, W-nya sama dengan 10, pada soalnya sudah disebutkan.
dibagikan dengan K paralel yang ini. Inilah merupakan K keseluruhan untuk susunan pegas ini, sama dengan 50, berarti 0,2 meter, atau kita ubah ke dalam satuan cm, itu sama dengan 20 cm. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas atensi kalian semua. Selamat belajar dan sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan semoga sukses.